Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 PSS 24B yang beranggotakan saya Risa Rozaki Rambe dan teman saya Saya Clara Jocelyn Harefa sebagai pemateri. dan teman saya yang lainnya Rizka Audina. Baiklah, di sini kami akan menampilkan tutorial uji Kruskal-Wallis dan Friedman berdasarkan software R dan Python. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah konsep oleh teman saya Clara. Baik, sebelum masuk ke tutorial softwarenya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan median pada lebih dari dua kelompok independen. Nah, uji ini merupakan alternatif dari one-way ANOVA ketika data tidak berdistribusi normal atau mengandung outlier. Nah, konsep dasar uji Kruskal-Wallis adalah membandingkan peringkat atau ranking, bukan nilai asli data. Nah, seluruh dari data semua kelompok digabung, kemudian diberi ranking dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, rata-rata ranking tiap kelompok dibandingkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, terdapat hipotesis pada uji Kruskal-Wallis yaitu H0-nya adalah median semua kelompok sama. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya yaitu terdapat minimal satu kelompok yang berbeda. Nah, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antar kelompok yang diuji. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dari dataset yang kami gunakan. Nah, dataset ini berasal dari UCI Machine Learning Repository yang sangat terkenal untuk latihan data science. Tujuannya untuk memodelkan hubungan antara sifat kimiawi wine merah dengan kualitas sensori. Dataset ini bukan untuk membedakan wine merah dan putih, melainkan untuk memprediksi nilai kualitas dari wine merah berdasarkan komposisi kimianya. Nah, struktur datanya terdiri dari yang pertama jumlah sampelnya yaitu 1599 wine, dengan setiap baris adalah sampel wine yang berbeda. Jumlah variabelnya ada 12 kolom, dan tidak ada nilai kosong atau missing value karena data sudah bersih. Separatornya yaitu menggunakan nilai titik koma, bukan koma biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada asam-asam atau keasaman, yaitu terdiri dari fixed acidity atau asam tetap, volatile acidity atau asam volapil, dan yang terakhir ada citric acid atau asam sitrat. Nah, untuk yang kedua yaitu gula dan mineral. Terdiri dari residual sugar atau gula sisa. Gula sisa ini yaitu setelah fermentasi. Wine merah biasanya rendah, dalam dataset ini ratanya 2-3 gram desimeter kubik, dan klorides yaitu kadar garamnya. Biasanya semakin rendah kadar garamnya maka semakin naik. Nah, yang ketiga ada sulfur dioksida atau pengawetnya. Terdiri dari free sulfur dioxide atau SO2 bebas dan total sulfur dioxide atau total SO2. Selanjutnya ada fisiknya, terdiri dari density atau densitas dan pH-nya, yaitu untuk mengukur tingkat keasaman. Untuk lain-lainnya yaitu terdiri dari sulfat dan alkohol. Variabel targetnya atau quality yaitu skalanya. Di sini skalanya 0 yaitu sangat buruk sampai 10 luar biasa. Distribusi dalam dataset ini yaitu nilai berkisar antara 3 hingga 8, tidak ada 0, 1, 2, 9, 10. Mayoritasnya yaitu skor 5 dan 6 sekitar 80% data, sehingga dataset ini tidak seimbang. Contohnya 3 dan 4 yaitu wine berkualitas buruk atau jarang. baik, langsung saja di sini saya akan menampilkan tutorial untuk software Python. Di sini saya akan share screen. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mengimpor data yang akan digunakan menggunakan sintaks yang sudah tersedia ini. Nah, di sini datanya sudah terimpor dan di sini saya memiliki sintaks untuk uji Kruskal-Wallis. Nah, tahapan pertama adalah mengimpor library yang diperlukan seperti Pandas untuk pengolahan data, CPyDotStats untuk uji Kruskal-Wallis, dan Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data. Kemudian kita akan membaca dataset dengan menggunakan read CSV dengan pemisah SEP karena dataset wine ini menggunakan tanda titik koma. Kemudian variabel alkohol dan density diubah menjadi numerik menggunakan
numerik agar dapat dianalisis secara statistik. Nah, data yang memiliki missing value dihapus menggunakan drop none. Nah, setelah itu dilakukan eksplorasi data seperti menampilkan 5 data pertama, informasi struktur dataset, ringkasan statistik, ukuran dataset, nama variabel kategori, dan frekuensi tiap kelompok quality wine. Nah, variabel quality kemudian diubah menjadi kategori, lalu data alkohol dipisahkan berdasarkan masing-masing kelompok. Selanjutnya dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk menguji apakah median alkohol pada setiap kelompok quality berbeda secara signifikan. Nah, hasil pengujian menampilkan nilai statistik ujinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan median alkohol antara kelompok quality wine. Nah, terakhir kita membuat visualisasi menggunakan box plot dan violin plot. Nah, di sini sudah ada, belum ya? Baik, di sini saya akan merankannya. Nah, di sini sudah terdapat output dari sintaks tadi, yaitu 5 data pertama pada setiap masing-masing variabel. Kemudian terdapat informasi dataset dengan total data 1598. Nah, kemudian ini hasil uji Kruskal-Wallisnya itu statistik uji memperoleh nilai 410,79403 sekian-sekian dan p-value-nya memperoleh nilai 1,39841 sekian-sekian. Nah, jadi karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan median alkohol antar kelompok quality data. Kemudian di sini ada ringkasan statistiknya. Nah, di sini ada visualisasinya, itu box plot. Yang pertama itu box plot. Nah, berdasarkan box plot ini, kadar alkohol berdasarkan quality wine pada dataset wine quality, terlihat bahwa median alkohol cenderung meningkat seiring meningkatnya kualitas wine. Misalnya di sini ada quality ketiga dan kelima. Di sini memiliki nilai yang paling rendah. Sedangkan quality 7 dan quality 8 memiliki median alkohol yang lebih tinggi. Selain itu, persebaran pada quality 6 sampai ke quality 8 itu terlihat lebih lebar dibandingkan kelompok quality rendah, yang menunjukkan variasi kadar alkohol pada wine berkualitas tinggi lebih besar. Beberapa kelompok juga memiliki outlier, seperti quality 5 dan quality 6. Nah, secara keseluruhan, box plot ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara quality wine dan kadar alkohol, di mana wine dengan kualitas lebih tinggi cenderung memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada violin plot alkohol berdasarkan quality wine. Nah, berdasarkan violin plot ini, terlihat bahwa distribusi kadar alkohol berbeda pada setiap kelompok quality wine. Nah, bentuk violin menunjukkan kepadatan data, di mana bagian yang lebih lebar menandakan data lebih banyak terkonsentrasi pada nilai tersebut. Misalnya seperti quality ketiga hingga quality kelima memiliki distribusi alkohol yang lebih terkonsentrasi pada nilai sekitar 9-10%. Sementara itu, kelompok pada quality ke-7 dan ke-8 itu memiliki distribusi yang bergeser ke nilai alkohol yang lebih tinggi, yaitu sekitar 11-13%. Nah, selain menunjukkan median dan persebaran data, violin plot juga memperlihatkan pola distribusi secara lebih detail dibandingkan box plot tadi. Nah, secara keseluruhan, violin plot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi quality wine atau kualitas wine-nya, maka distribusi kadar alkohol cenderung berada pada nilainya. Nah, baik, sekian hasil tutorial Kruskal-Wallis dengan menggunakan Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tutorial untuk R. Jadi di sini saya sudah punya sintaksnya. Yang pertama itu kita import dulu datanya. Di sini data yang digunakan adalah wine. Jadi pertama kita import dulu datanya untuk bisa dibaca. Kemudian ada head wine 5, di mana ini artinya kita ingin melihat 5 data pertama dari file wine ini. Kemudian ada informasi dataset yang berisi struktur data di sini dengan sintak XTR untuk ringkasan, ukuran, dan nama. Lanjut ke kategori quality-nya. Di sini unique, wine, quality, dan untuk frekuensi tiap quality-nya. Kemudian membersihkan dan memperbaiki tipe data untuk menghapus spasi tersembunyi, kemudian untuk mengubah variabelnya menjadi numerik, dan mengubah quality menjadi faktor, serta menghapus data NA jika ada. Kemudian dilakukan cek ulang struktur datanya. Setelah itu kita masuk ke uji Kruskal-Wallis, di mana hasilnya berisi statistik uji dan p-value. Kemudian interpretasi, jika p-value kurang dari 0, maka 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian
ada di sini library ggplot untuk menampilkan visualisasi yang berupa box plot dan violin plot dan statistik deskriptifnya. Ada library dplyr. Langsung saja kita masuk ke outputnya. Nah, jadi ini adalah 5 data pertama tadi dari setiap variabel. Kemudian untuk str ini adalah struktur dari file Y-nya, dari dataset Y-nya, di mana ada variabel numerik dan juga karakter. Nah, berikutnya ada struktur datanya, bisa dilihat untuk struktur data dari dataset Y ini. Kemudian ada ringkasan data, yaitu summary. Di sini berisi baik dari nilai minimum, median, mean dari setiap variabelnya. Kemudian dimensi ya, datanya itu sebesar 1599 dengan nama-nama variabelnya seperti berikut. Lanjut ke tabel, maaf. Lanjut di sini apa sih? Lanjut di sini ke struktur dataset Y-nya yang sudah dibersihkan. Nah, di sini ada hasil dari kruskal testnya, baik hasil Kruskal-Wallis chi-square-nya dan juga p-value-nya. Di sini Kruskal-Wallis chi-square-nya itu sebesar 410,794 dan untuk p-value-nya itu sebesar 1,3984 sekian. Ya kan? Nah, interpretasinya di sini karena nilai p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Terdapat median alkohol antara kelompok quality wine. Nah, di sini juga ada box plot dari dataset ini. Berdasarkan dataset wine didapatkan box plot berikut di mana kadar alkohol berdasarkan quality wine dataset Pareto wine berquality dataset terlihat bahwa median alkohol cenderung meningkat seiring meningkatnya kualitas wine. Kelompok quality 3 hingga 5 memiliki median alkohol yang relatif rendah, sedangkan quality 7 dan 8 memiliki median alkohol yang lebih tinggi. Selain itu, persebaran data pada quality 6 hingga 8 terlihat lebih besar dibandingkan kelompok quality rendah, yang menunjukkan variasi kadar alkohol pada wine berkualitas tinggi lebih besar. Beberapa kelompok juga memiliki outlier, terutama pada quality 5 dan 6 yang menandakan hanya beberapa sampel dengan kadar alkohol yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data dalam kelompok tersebut. Secara keseluruhan, box plot menunjukkan ada kecenderungan hubungan positif antara quality wine dan kadar alkohol, di mana wine dengan kualitas lebih tinggi cenderung memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada violin plot alkohol berdasarkan quality wine. Di sini terlihat bahwa distribusi kadar alkohol berbeda pada setiap kelompok quality wine. Bentuk violin menunjukkan kepadatan data di mana bagian yang lebih lebar menandakan data lebih banyak terkonsentrasi pada nilai tersebut. Kelompok quality rendah seperti quality 3 hingga 5 memiliki distribusi alkohol yang lebih terkonsentrasi pada nilai sekitar 9-10%. Sementara itu, kelompok quality 7 hingga 8 memiliki distribusi yang bergeser ke nilai alkohol yang lebih tinggi yaitu sekitar 11-13%. Selain menunjukkan median dan persebaran data, violin juga dapat memperlihatkan pola distribusi secara detail dibandingkan box plot. Pada beberapa kelompok terlihat distribusi yang tidak simetris dan adanya ekor distribusi yang panjang, menandakan adanya variasi data dan kemungkinan outlier. Secara keseluruhan, violin plot menunjukkan bahwa semakin tinggi quality wine, maka distribusi kadar alkohol cenderung berada pada nilai Y. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perbedaan output R dan Python dari yang telah kami kerjakan. Nah, proses pembersihan data menjadi perbedaan utamanya. Di R, kolom alkohol dan density perlu dibersihkan dari spasi tersembunyi menggunakan trim swias, lalu dikonversi menjadi numerik yang memunculkan peringatan NA introducible question. Setelah itu, R menghapus data NA sehingga observasi berkurang dari 1599 menjadi 1592. Sementara di Python, Pandas langsung membaca semua kolom dalam tipe data yang benar tanpa pembersihan manual, sehingga langsung mendapatkan 1592 observasi yang valid. Nah, untuk hasil uji Kruskal-Wallis antara R dan Python identik secara numerik. Keduanya menghasilkan statistik uji sebesar 10,79 dengan derajat bebas 5 dan p-value sekitar 1,4 dikali 10 pangkat min 86. Karena p-value jauh di bawah 0,05, kedua program menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan median kadar alkohol antar kelompok kualitas wine. Nah, ringkasan statistik deskriptifnya menunjukkan angka yang sama persis, hanya berbeda dalam pembulatan tampilan. Misalnya untuk quality 8, R menampilkan 12,1, sedangkan Python menampilkan 12,9. Keduanya menunjukkan tren yang jelas. Semakin tinggi kualitas wine, semakin tinggi rata-rata alkoholnya.
Untuk visualisasi hanya dihasilkan oleh R dalam bentuk box plot dan violin plot yang disimpan sebagai file gambar. Python dalam output yang diberikan tidak menampilkan plot sama sekali dan hanya fokus pada analisis statistik dan tabel ringkasan. Selanjutnya, perlu di sini saya jelaskan tentang hasil uji Kruskal-Wallisnya. Untuk statistik uji atau Q-square-nya di R yaitu 410794, di Python 410794 sekian. Derajat bebasnya sama-sama 5, p-value-nya 1,398422E min 86. Sementara di Python 1,39842196 sekian E dikurang 86. Untuk kesimpulannya, sama-sama tolak H0 karena p-value kecil dari 0,05.